Musim 2024-2025 menjadi babak hitam dalam sejarah Manchester United. Tersingkir dari kompetisi Eropa dan terdampar di posisi ke-15 Liga Premier, klub raksasa Inggris itu kini bersiap membalas dendam dengan gebrakan besar di bursa transfer. Nama pertama yang mencuat, Justin Kluivert, winger eksplosif Bournemouth yang tampil garang musim lalu. Manajer anyar Ruben Amorim telah memberi sinyal kuat kepada manajemen, kekuatan serangan harus diperkuat dan Kluivert dianggap sebagai senjata tajam yang cocok untuk filosofi sepak bola menyerangnya. Kurangnya produktivitas lini depan adalah masalah terbesar kami. Kami butuh pemain yang lapar, cepat, dan berani, ujar Amorim dalam pernyataan resminya awal pekan ini. Putra dari legenda Belanda Patrick Kluivert membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar nama besar. Di bawah pelatih Andoni Iraola, Kluivert membukukan 12 gol dan 6 assist dari 34 pertandingan musim lalu. Statistik ini lebih baik dari gabungan gol Rashford dan Anthony di liga musim yang sama. Performa inilah yang membuat Bournemouth berani membandrolnya 46 juta pound sterling, naik drastis dari harga belinya yang hanya 10 juta pound sterling 2 tahun lalu dari AS Roma. MU bukan tanpa saingan. Tottenham Hotspur juga dikabarkan ikut mengincar Kluivert sebagai opsi winger baru. Namun, dibanding opsi utama seperti Bryan Mbeumo dari Brentford yang bisa tebus 60 juta pound sterling, Kluivert dianggap opsi cerdas dan lebih ekonomis. Namun, masalah keuangan masih menghantui kubu Old Trafford. Pemilik baru Ineos menyatakan bahwa mereka tidak akan menggelontorkan dana besar musim panas ini, kecuali jika ada pemasukan dari penjualan pemain. Meski Bournemouth tidak buru-buru melepas pemain 26 tahun ini, mereka juga tergoda oleh potensi keuntungan hampir 5 kali lipat. Dengan MU yang juga sudah merekrut Matheus Cunha dari Wolves dan gagal total mendapatkan Victor Gyökeres dari Sporting, fokus kini diarahkan penuh ke Kluivert. Sementara itu, di tubuh Manchester United, Garnacho diminati sederet klub diantaranya Napoli, AC Milan, Bayer Leverkusen, dan Atletico Madrid. Sedangkan Anthony masih diinginkan Real Betis, klub tempatnya bernaung di paruh kedua musim dan dibidik Juventus. Van der Sar pernah memenangi 7 trofi kompetisi utama bersama Manchester United di antara 2005 sampai 2011. Mantan kiper asal Belanda itu merasa Anthony tidak usah dijual, tapi mengakui harapannya itu kurang realistis. Manchester United mengakhiri musim 2024-2025 dengan catatan yang sangat mengecewakan dan memaksa mereka menghadapi kenyataan pahit. Posisi ke-15 di klasemen akhir Premier League tanpa meraih satu trofi pun menjadikan periode tersebut sebagai salah satu masa terkelam dalam sejarah klub modern. Dengan situasi penuh kulit ini, pihak manajemen memutuskan memberikan dukungan penuh kepada Ruben Amorim. Pelatih yang menggantikan Erik ten Hag sejak November tersebut dianggap pantas mendapatkan kesempatan utuh untuk membangun tim sesuai visinya. Rio Ferdinand turut memberikan jaminan mengenai kondisi terkini United. Ia berpendapat bahwa United tidak berada dalam posisi untuk membicarakan ambisi meraih gelar dan sebaiknya menurunkan target menjadi sekedar menembus kompetisi Eropa. Rio Ferdinand menyampaikan kepada Mirror Football dengan tekanan perlunya sikap realistis dari penggemar dan manajemen United pasca musim buruk yang baru berakhir. Apabila musim ini berakhir di posisi ke-15, musim depan United seharusnya menargetkan finish minimal di posisi 8 besar atau lebih baik lagi 6 besar, ungkapnya. Ferdinand mengakui pernyataan tersebut terasa menyakitkan baginya yang dahulu hanya mengenal istilah juara ketika masih aktif sebagai pemain. Namun, ia menegaskan bahwa kenyataan saat ini mengharuskan klub untuk menyesuaikan harapan mereka. Mantan bek tengah tersebut juga mengkhawatirkan rencana proyek 150 milik Sir Jim yang dianggapnya terlalu berambisi mengingat kondisi sekarang. Target untuk menjuarai Premier League pada tahun 2028 dinilainya masih terlalu jauh dari kenyataan yang ada di lapangan. Meski belum berhasil memperbaiki performa United dalam waktu singkat, Ruben Amorim tetap mendapat kepercayaan dari pihak manajemen. Pelatih asal Portugal ini mewarisi skuad tambal sulam dari era kepemimpinan Erik ten Hag. Keterbatasan dana transfer pada Januari lalu, ditambah dengan kekhawatiran akan pelanggaran aturan PSR atau Profit and Sustainability Rules, membuat Amorim hanya mampu mendatangkan Patrick Dorgu dari Lecce dan talenta muda Aiden Heaven dari Arsenal. Namun, di awal musim panas ini, United telah mengeluarkan dana 62,5 juta pound sterling untuk merekrut Matheus Cunha dari Wolves sebagai sinyal dimulainya proyek Amorim secara serius. Ferdinand meyakini bahwa jika Amorim mendapatkan pemain-pemain yang sesuai dengan sistem permainannya, target masuk ke 6 besar bukanlah hal yang mustahil. Akan tetapi, ia juga mengingatkan bahwa kebangkitan seperti era Sir Alex Ferguson memerlukan waktu yang tidak sedikit, janji bukan janji instan.
Manchester United kini berada di titik persimpangan yang krusial. Setelah mengalami kegagalan total musim lalu, klub harus membangun kembali secara bertahap namun konsisten. Ferdinand berpendapat bahwa kebangkitan tidak akan datang dari ekspektasi yang terlalu tinggi, melainkan melalui stabilitas, perencanaan yang masuk akal, dan pelaksanaan strategi jangka panjang. Amorim membutuhkan waktu dan dukungan, bukan tekanan untuk segera meraih gelar. Perjalanan panjang United untuk kembali ke peringkat teratas dimulai dari langkah-langkah kecil. Seperti yang dikatakan Ferdinand, itulah kenyataan baru yang harus diterima oleh semua pihak. Setelah memboyong Matheus Cunha dari Wolverhampton dengan harga 62,5 juta pound sterling, MU kini menjadikan Mbeumo sebagai prioritas berikutnya. Namun, tantangan muncul karena Tottenham dikabarkan juga tertarik merekrut sang penyerang 25 tahun asal Kamerun itu. Bahkan, Spurs disebut siap membayar 70 juta pound sterling untuk mendapatkan jasa Mbeumo, terutama setelah membawa manajer Brentford Thomas Frank. Sementara itu, Manchester United diklaim enggan membayar mahal dan tidak mau melampaui harga 60 juta pound sterling yang diminta Brentford. Menurut ESPN, dua nama yang masuk radar dalam MU sebagai alternatif adalah Eberechi Eze, Crystal Palace, dan Antonio Semenyo, Bournemouth. Eze, gelandang serang berusia 26 tahun sedang dalam sorotan setelah membawa Palace meraih gelar FA Cup perdana mereka. Namun, Crystal Palace dikabarkan telah memasang klausul pelepasan senilai 65 juta pound sterling untuk mempertahankan sang bintang. Sementara itu, Semenyo juga menjadi incaran sejumlah klub Big Six Premier League selain Arsenal. Bournemouth kabarnya tidak akan melepas pemain timnas Ghana ini dengan mudah, apalagi mereka memberi label harga sekitar 70 juta pound sterling. Sementara itu, Manchester United akan menyambut kedatangan Diego Leon, bek kiri muda asal Paraguay, mulai awal Juli. Pemain berusia 17 tahun tersebut telah resmi direkrut pada bulan Januari lalu dengan nilai transfer mencapai 7 juta pounds. Namun tetap dipinjamkan ke klub asalnya Cerro Porteño hingga akhir musim. Leon diperkirakan akan bergabung ke skuad utama Manchester United musim panas ini, memberikan pilihan baru di lini pertahanan untuk manajer Ruben Amorim. Klub hanya membayar sekitar 3,3 juta pounds sebagai pembayaran awal, dengan sisanya tergantung pada performa dan bonus terkait. Keputusan untuk membiarkan Leon tetap bermain di Paraguay diyakini sebagai langkah strategis agar sang pemain mendapat menit bermain reguler di level profesional sebelum menghadapi tekanan kompetisi Premier League. Leon diharapkan bisa menunjukkan performa terbaiknya untuk masuk ke dalam skema Amorim, namun jalan menuju tim utama tidak mudah mengingat banyaknya nama berpengalaman di posisi bek kiri. Spekulasi tentang masa depan Andre Onana di Manchester United semakin panas. Kiper asal Kamerun ini baru-baru ini memberikan sinyal yang menandakan kemungkinan hengkang dari Old Trafford. Dalam wawancara terbarunya dengan Alex Lesley-Jones, Onana ditanya tentang masa depannya di Manchester United. Tanggapannya justru membuat spekulasi semakin kuat di mana ia mengaku tidak yakin masih jadi kiper MU di musim depan. Apakah saya akan meninggalkan Manchester United? Jujur saya tidak tahu. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi nanti, ujar Onana. Pernyataan tersebut terkesan tidak menutup kemungkinan bahwa ia akan segera pergi. Beredar kabar bahwa Onana berpeluang melanjutkan karir di Arab Saudi jika nantinya ia memutuskan cabut dari Manchester United. Manchester United dikabarkan tidak akan mempersulit kepergian Onana. Bahkan kabarnya MU sudah mulai mencari calon penggantinya. Nama Emiliano Martinez dari Aston Villa belakangan mencuat sebagai kandidat kuat kiper baru Setan Merah. Sementara itu, harapan Manchester United untuk memboyong Victor Gyökeres musim panas ini tampaknya akan menjadi pupus. Striker andalan Sporting Lisbon dikabarkan sudah mantap membeli Arsenal sebagai tujuan karir berikutnya. Nama Gyökeres memang sedang jadi buah bibir di bursa transfer. Striker asal Swedia itu dikabarkan ingin meninggalkan Sporting Lisbon untuk merebut di klub yang lebih kompetitif. Beberapa klub top Eropa sempat dikaitkan dengan Gyökeres. Namun belakangan, Manchester United disebut sebagai tim paling serius yang ingin merekrutnya. Kemudian kabar terbaru dari Fabrizio Romano justru jadi pukulan buat Setan Merah. Ternyata sang striker lebih memilih gabung dengan Arsenal ketimbang MU. Alasan utamanya karena Arsenal akan bermain di Liga Champions musim depan. Sementara MU gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa manapun.